Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek, dan ini lagi mau buka toko ya guys. Nah, ini pintunya sudah terbuka dan memperlihatkan Jalan Sambek yang ramai di pagi hari. Di video sebelumnya ya, saya sudah membahas tentang terbentuknya resimen samudra yang terbentuk usai program rekonstruksi dan rasionalisasi dari Kabinet Hatta, yang tidak seperti namanya resimen samudra, tapi bergeraknya malah di gunung, di pegunungan Jawa Tengah termasuk di Wonosobo, yang berawal dari agresi militer Belanda pertama yang membuat Indonesia ini cuma memiliki kedaulatan atas Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat dan Sumatera, dan itu pun masih mensyaratkan penarikan mundur pasukan Indonesia dari wilayah yang diduduki Belanda, sehingga Angkatan Laut RI pun terdampak oleh klausul ini ya, sehingga prajurit Korps Armada atau CA dan Korps Marinir CM 4 Jawa Tengah ini Tegal ya, hijrah ke daerah di kaki Gunung Sindoro Sumbing karena diperintahkan untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan tentara laut di Wonosobo yang secara geografis jauh banget dari laut. Bagaimana mereka ini hijrah dari Tegal dan Pekalongan, melewati Purbalingga, Banjarnegara, hingga sampai ke wilayah sisi barat Sindoro Sumbing yang berbatasan dengan Temanggung. Bagaimana mereka menghadapi masalah intern ya, peruncingan dalam tubuh Angkatan Laut Republik Indonesia sendiri. Bagaimana mereka bergabung dengan Angkatan Darat Divisi Diponegoro,
bagaimana mereka bertugas untuk memperkuat pertahanan wilayah Kedu bagian utara. Bagaimana mereka saat bertugas menghadapi pemberontakan waktu pecahnya peristiwa Madiun pada September 1948. Juga bertugas untuk meringkus kelompok yang berafiliasi dengan Front Demokrasi Rakyat, bentrok dengan batalion yang mendukung pemerintah Front Nasional. Dan perjuangan lain yang sudah menunggu yaitu menghadapi kemungkinan agresi Belanda berikutnya. Dan untuk menghadapi agresi Belanda berikutnya ya, Resimen Samudra ini memperbarui organisasi pasukannya dengan bertransformasi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan berjenjang. Ini dari batalion ke grup yang kekuatannya kurang lebih sama dengan batalion infanteri yang diperkuat, lalu dibagi lagi ke dalam divisi-divisi. Dan menurut berbagai sumber, Resimen Samudra sebagai pasukan gerilya ini dibagi menjadi 4 grup ya. Grup A ini dipimpin oleh Letnan Muhammad Yunus, grup B oleh Letnan Mukijat, grup C oleh Letnan Suwaji, dan grup D oleh
Letnan Wiranto, dan posisi komandan resimen dipegang oleh Mayor Soehardi, wakilnya adalah Kapten Ali Sadikin. Dan mulai mengaktifkan kembali pangkalan-pangkalan laut yang sempat lumpuh, misalnya ya pangkalan CA4 digeser ke Pekalongan. Dan sesuai skema reorganisasi pada awal tahun 1948, pangkalan-pangkalan lain juga dioperasikan ya, seperti CA1 di Blitar, CA2 di Cilacap, CA3 di Cirebon, CA4 tadi ya digeser ke Pekalongan, CA5 di Juwana, dan CA6 di Tulungagung. Dan Resimen Samudra pun sekarang kembali bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia ya, walaupun secara taktis operasional tetap di bawah komando Divisi Diponegoro. Dan sesuai dengan perkiraan ya, tidak lama setelah pembaruan sistem operasi pertahanan ini selesai, Belanda kembali ya, datang kembali untuk melancarkan agresi militer kedua. Dan Resimen Samudra pun diperintahkan untuk memperkuat pertahanan serta menguasai daerah yang dinamai Subberkris, nggak tahu ini namanya apa, susah sih pakai bahasa Belanda, yang mencakup wilayah sekitar Pemalang dan Pekalongan. Nah, sehari setelah menguasai Jogja, pasukan Belanda ini kan mulai bergerak ke daerah-daerah sekitarnya. Dan pada saat itu Resimen Samudra sempat kembali ke Temanggung dan turut dalam aksi bumi hangus kota ya, supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh Belanda. Lalu mereka pun bergerak ke Tambi ya, sebuah perkebunan teh di sisi timur Wonosobo. Dan personel yang ikut juga diperkuat dengan senjata-senjata selundupan dari Singapura. Ya, walaupun di tengah perjalanan mendapat hambatan berat dari pasukan Belanda, juga mengatasi beratnya medan pegunungan dan cuaca musim penghujan yang ganas. Nah, setelah berhasil
bergabung dengan pasukan induk Titambi, Resimen Samudra ini bergerak lagi ke lereng Gunung Sindoro dan Perahu, lalu turun melewati Karangkobar, lereng Rojo Jembangan di perbatasan Pekalongan dan Banjarnegara, sehingga akhirnya sampai di kaki Gunung Slamet. Dan untungnya selama perjalanan berbahaya ini, Resimen Samudra mendapat bantuan dari warga yang terutama membantu untuk mencari jalan yang aman untuk dilalui. Dan di antara warga yang membantu ini tercatat sumbangsinya ada nama Honggo dan Sungkono. Keduanya ini berjalan paling depan ya, mendahului pasukan untuk menyelidiki dan mengamankan kemungkinan jebakan lawan. Dan pada 6 Januari 1949, ketika berada di daerah Watu Kumpul, militer Belanda ini mencegahnya dengan serangan udara dan infanteri, dan dengan menggunakan tak kurang dari 20 truk yang didahului pasukan panser dan juga 9 pesawat cocor merah. Wah, ini benar-benar tidak main-main ya Belanda. Dan Resimen Samudra pun membalas dengan serangan yang sengit juga, sehingga pertempuran berlangsung hampir sehari penuh. Dan tidak sia-sia mereka berhasil merusak 4 truk pengangkut dan merebut sebagian senjata Belanda. Ya, walaupun korban jiwa jelas tidak bisa dihindari ya dari Resimen Samudra sendiri dan dari warga. Nah, demikian akhir dari cerita perjuangan Resimen Samudra yang sama sekali tidak sesuai dengan namanya ya, karena pasukan yang identik dengan laut ternyata harus bergerilya di gunung, seakan mengenapkan pula julukan ARI gunung yang melekat pada angkatan laut masa itu. Ya, mudah-mudahan kisah ini yang mungkin tidak muncul di buku pelajaran buku sejarah bisa menambah wawasan ya tentang perjuangan bangsa Indonesia dulu. Dan kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton.